Hello guys, balik lagi ke channelnya Abang Aat. Kali ini gue akan membahas tentang perkembangan burung melalui film I Spot on Your Grave yang dirilis pada tahun 1978. Ya, memang agak jadul ya, tetapi bentuk burungnya masih tetap sama kok. Film ini diangkat dari kisah nyata loh guys. Jadi tujuan awal si sutradara memang bukan hanya sekedar film guys, melainkan ingin menceritakan kejadian dari wanita yang ditulungnya karena hasil korban lendir pandan guys. Nah, sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya menekan tombol subscribe dulu guys, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tak tertinggal video burung serta serabi lempit yang masih hangat guys. Tak perlu berlama-lama lagi, mari menuju alur cerita filmnya. Di awal film, kita telah disajikan sama sosok wanita cantik nih guys. Eits, bukan disajikan seperti ini ya. Wanita ini bernama Jennifer. Ia adalah seorang penulis yang berasal dari New York. Si Jennifer ini hendak menuju ke Parkhill. Di dalam perjalanannya, si Jennifer ini sempat mampir ke Pertamini guys, hendak mengisi bahan bakar mobilnya. Sambil menanyakan seberapa jauh lagi jarak yang ditempuhnya untuk menuju ke Parkhill. Dan petugas itu menjawab jika menurut penerawangannya kurang lebih 1 mil lagi. Pria itu bernama Johnny, Andy, dan Stanley. Dan tak lama kemudian pun si Jennifer sampai di tempat tujuannya. Setelah sampai, Jenny pun langsung menikmati nuansa alam yang ada di sekitarnya guys. Dan tak sengaja ia pun melihat sungai yang begitu indah. Kebetulan si Jenny lagi kekerahan nih. Ia pun langsung melepas bajunya untuk membasahi badannya dengan sungai tersebut. Setelah mandi, si Jenny pun kembali ke penginapannya guys untuk mengemasi pakaiannya. Namun si Jenny menemukan pistol. Dan tak beberapa lama pun suara ketukan terdengar. Jenny pun bergegas menuju suara tersebut untuk membukakan pintu. Ternyata itu adalah si tukang pengantar barang yang bernama Matthew. Matthew adalah pengantar barang yang berasal dari warungnya Bu Joko. Setelah mengantarkan barang, si Matthew pun pulang dan bertemu konco-konconya, membagikan apa yang telah ia lihat saat mengantar barang, yaitu bapau gembar isi kacang miliknya si Jennifer. Nah, saat mereka pergi mancing bersama, mencari cana maru yellow yang mereka incar selama ini, si Matthew pun masih membahas tentang bapau kembar isi kacang miliknya Jennifer. Mungkin penasaran kali ya sama rasanya? Dan pagi hari pun tiba, di mana saat Jenny bersantai dengan bikini orange-nya. Si Johnny pun tak sengaja melihat dengan boot yang ia gunakan. Mereka pun tak lupa untuk menggoda Jenny, namun si Jenny tak meresponnya dan malah meninggalkannya untuk masuk ke penginapan. Pada saat si Jenny membaca buku di malam hari, ia pun mendengar suara memanggil namanya. Ia pun pergi keluar untuk mengecek, ternyata tidak ada apa-apa. Kembali keesokan harinya, si Jenny pun kembali bersantai dengan bikininya. Namun kini ia menggunakan perahu untuk bersantai. Si Johnny pun datang untuk mengganggu si Jenny dan membawa perahu Jenny dengan tali untuk menuju ke hutan dan berniat membongkar bakpao kembar isi kacang si Jenny. Si Jenny yang merasa ketakutan pun kabur dan terus berlari. Dan ternyata teman si Johnny sudah menunggunya di hutan tersebut. Dan ternyata sudah memang direncanakan mereka bertiga nih, karena ingin melihat si Matthew membuka botol pandannya untuk yang pertama kali. Namun si Matthew tak berani untuk melakukannya, karena memang belum pernah melakukannya. Akhirnya si Johnny lah yang menuangkan lendir pandan tersebut kepada si Jenny. Setelah menuangkan lendirnya, si Jenny pun merangkak pergi dengan lemas tak berdaya. Di dalam perjalanan pulangnya, si Jenny kembali bertemu dengan 3 serangkai tersebut. Kali ini giliran si Andy yang menuangkan lendir pandannya kepada si Jenny. Setelah lendir pandannya tertumpah, ia pun kembali meninggalkan si Jenny begitu saja. Dengan mana yang tersisa? Si Jenny pun berusaha kembali pulang ke penginapannya. Sesampainya di penginapan, si Jenny pun berusaha menelpon untuk meminta bantuan. Namun usahanya tersebut dihalangi oleh Stanley. Si Jenny pun melawannya dengan cara menggigit kaki Stanley. Karena perlawannya tersebut, si Jenny kembali disiksa sampai tak berdaya.
Kali ini giliran si Matthew yang ingin membuka tutup lendir pandanya guys. Namun kepalanya tak mampu mengeras, sehingga kembali tak terjadi lagi. Kini Stanley lah yang ingin beraksi, namun serabi hangatnya si Jenny sudah merasa perih sekali, sehingga si Jenny menawarkan untuk menggunakan jari jemarinya saja. Namun Stanley malah memasukkan botol ke serabinya Jenny dan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Pada saat ingin pulang, si Matthew mendapatkan amanah untuk membunuh si Jennifer. Namun hal tersebut tak ia lakukan, karena si Matthew ini sangatlah penakut. Ia hanya mengoleskan darah Jennifer di pisaunya saja, agar temannya percaya bahwa si Jenny sudah ia bunuh. Jenny yang kembali sadar pun, berlahan ia mengobati lukanya sambil menghisap rokok surya, dan memikirkan bagaimana cara untuk membalas dendam kepada mereka yang telah membongkar serabi hangatnya. Cerita pun berpindah saat mereka sedang makan siang, di mana mereka sedang membahas si Jenny yang telah ia bunuh. Namun tak ada kabarnya kembali setelah kejadian itu. Johnny pun menanyakan kepada si Matthew apakah si Jenny benar-benar telah ia bunuh. Namun karena kurang yakin dengan si Matthew, si Johnny pun menyuruh Stanley dan Andy untuk mengecek penginapan si Jenny. Dan mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Mengetahui si Jenny masih hidup, si Matthew pun diberi bogor mentah sama teman-temannya dan sudah tak anggap kawan lagi. Si Jenny yang telah sembuh total pun kini mempersiapkan rencana untuk melakukan pembalasan. Tak lupa ia pergi ke gereja untuk melakukan permohonan maaf. Jenny pun melakukan pengintaian terhadap mereka dan targetnya adalah si Johnny dan Matthew. Setelah itu pun si Jenny pulang dan menelepon minimarket untuk meminta antar pesanannya. Matthew pun mulai panik dan membekal sajam untuk berjaga-jaga. Sesampainya di penginapan si Jenny, Matthew pun langsung disapa dan dibawa ke nuansa alam. Si Jenny yang tahu bahwa si Matthew ini sangat ingin mengeluarkan lendir pandannya, si Jenny pun menggoda dan berhasil mengeluarkan lendir pandannya Matthew. Tanpa sadar dan keasikan menikmati serabi hangatnya si Jenny, Matthew pun berhasil diikat lehernya dengan tali tambang. Dan si Matthew pun meninggoy dengan posisi tergantung di pohon. Kill selanjutnya adalah si Johnny. Dengan berani si Jenny menghampiri si Johnny dan membawanya ke penginapan untuk membongkar serabi hangat milik Jenny. Tanpa pikir panjang, si Johnny pun mengiyakan ajakan tersebut tanpa curiga. Dan setiba mereka di penginapan, mereka pun berenang bersama. Si Johnny yang sedang asik menikmati jari jemarinya Jenny tak sadar bahwa tangan satunya lagi si Jenny mengambil pisau dan memotong botol pandan si Johnny. Setelah melakukan itu, si Jenny pun membiarkan Johnny hingga tewas karena kehabisan marjan merah di dalam tubuhnya. Karena sudah beberapa hari tak kelihatan, si Andy dan Stanley pun mencari Johnny dan menuju ke penginapan si Jennifer. Sadar akan kehadiran mereka, Jenny pun menyelam ke dalam air dan menjatuhkan Stanley dari bot. Dengan rasa takut, Stanley pun menyuruh Andy membunuh Jennifer. Andy yang saat itu memegang kapak pun langsung ingin membunuh Jenny. Namun dengan kepintaran Jenny, kapak tersebut berhasil direbut dan melemparkannya kembali ke punggung Andy hingga Andy meninggoy. Tak lama Stanley pun ikut meninggoy di kill Jenny dengan mesin boot. Film pun berakhir. Inti dari film ini adalah kendalikan syahwat Anda, karena jika berlebihan syahwat itu akan membunuhmu. Jika Anda ingin merequest alur film lainnya guys, jangan lupa komen di kolom komentar. Like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tak tertinggal video baru dari Abang Aat. Salam bau pandan.